Oke, di bagian pertama ini ada penyebab stres kerja. Nah, stres di tempat kerja ini kan merupakan permasalahan yang sering dialami oleh para karyawan ya, di mana karyawan ini mengalami lembur, terus juga ketidaknyamanan dalam bekerja, terus ketidakpuasan dalam bekerja juga, terus kan stres juga dapat berdampak buruk nih terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Misalnya karyawan tuh harus belajar terlebih dahulu nih untuk mengenali tanda-tanda stres, dan manajer juga harus memahami bahwa stres kerja juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan karyawan, dan pada akhirnya juga mempengaruhi pendapatan perusahaan juga. Di sini juga ada beberapa faktor penyebab dari stres itu. Yang pertama itu lingkungan fisik. Nah, beberapa pemicu stres terjadi di lingkungan kerja fisik seperti kebisingan yang berlebihan, pencahayaan yang kurang baik, terus juga desain kerja yang buruk, privasi yang kurang, pencahayaan yang kurang efektif, dan kualitas udara yang buruk. Nah, yang kedua itu stres karena peran atau tugas. Nah, penekanan terhadap peran dan tugas itu tuh kondisi di mana karyawan merasa sulit untuk memahami tugasnya, perannya yang terlalu sulit, dan atau mereka juga menjalankan peran yang berlebihan di tempat kerja. Nah, terus yang ketiga itu penyebab stres interpersonal. Nah, penyebab terjadi stres antara manusia itu terjadi karena perubahan karakter, kepribadian, latar belakang, dan persepsi. Terus yang terakhir itu organisasi. Nah, penyebab stres yang timbul dalam organisasi itu tuh beragam ya. Kayak berkurangnya jumlah pegawai itu merupakan salah satu penyebab terjadinya stres, tidak cuma bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, tapi mereka juga yang tetap bekerja tapi pekerjaannya tuh bertambah gitu, beban pekerjaannya itu bertambah karena ya tadi pengurangan pegawai tersebut. Selanjutnya itu di bagian B ada akibat stres kerja. Nah, dampak atau akibat stres dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu fisik. Nah, efek fisik itu dari stres mudah dilihat, banyaknya penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan gangguan tidur diduga disebabkan oleh stres tinggi dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu psikologis. Dampak psikologis dari stres itu terlihat jelas seperti ketidakpuasan dalam bekerja, depresi, kelelahan, terus juga perubahan suasana hati, dan kurangnya antusias. Nah, yang terakhir itu perilaku dampak stres bersifat behavioral, seperti kinerja yang buruk, meningkatnya kecelakaan kerja, pengambilan keputusan yang buruk, tingginya ketidaksadaran kerja, dan agresi dalam bekerja. Selanjutnya, strategi menghadapi stres. Yang pertama, hilangkan pemicu stres. Ada banyak cara untuk menghilangkan sumber stres tempat kerja. Salah satu solusi terbaiknya adalah dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki kontrol lebih terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya, dengan memilih dan memperkerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Anda dapat meminimalkan sumber stres terkait pekerjaan dengan lebih efektif. Yang kedua, memanfaatkan pemicu stres. Karyawan biasanya mengalami stres saat tinggal dan bekerja di budaya yang berbeda. Asumsi dan ekspektasi umum saja tidak cukup. Butuh waktu dan keinginan kuat untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang ketiga, mengubah persepsi stres. Karyawan mengalami tingkat stres yang berbeda-beda dalam situasi yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi. Oleh karena itu, dengan mengubah persepsi Anda terhadap situasi Anda saat ini, Anda sebenarnya dapat meminimalkan stres Anda. Kita dapat meningkatkan efikasi diri dan harga diri, serta menerima pekerjaan sebagai tantangan bukan ancaman. Keempat, kendalikan efek stres. Bantuan untuk mengelola stres yang disebabkan oleh perilaku disfungsional seperti alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang. Program gaya hidup sehat membantu karyawan belajar tentang gaya hidup sehat.
pengendalian stres yang tepat tentu sangat bermanfaat. Yang kelima, menerima dukungan sosial. Dukungan lingkungan mengurangi stres yang dialami seseorang. Ada 3 hal yang dilakukan organisasi untuk mendukung karyawan yang menderita stres. Langkah yang pertama adalah karyawan berharga dan berguna. Yang kedua adalah memberikan informasi yang akan memahami masalah sebenarnya sehingga penyebab stres dapat dihilangkan. Yang ketiga, dukungan emosional dari orang lain secara langsung membantu mengurangi stres. Selanjutnya, kategori human error. Apa itu human error? Human error merupakan kesalahan yang dilakukan karena melakukan aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan sehingga dapat menimbulkan kekacauan atau gangguan dalam operasional atau merusak peralatan dan pembekalan. Dalam human error terdiri dari kurangnya pembelajaran manusia, tidak mengetahui apa yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesalahpahaman dan akibat dari bekerja yang dilakukan. Selanjutnya, kurangnya daya ingat seseorang mengetahui namun tidak mengingat ia mengalami kesulitan dalam menggunakan keterampilan atau pengetahuannya ketika waktu dan situasi memerlukan keterampilan tersebut. Inkonsistensi. Tahukah Anda? Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan metode saja. Standar yang menyebabkan metode atau standar yang menyebabkan kinerja dan hasil tidak konsisten. Selanjutnya, penerapan tahu tapi salah pakai. Ibarat salah baca, hasilnya salah. Selanjutnya, kelalaian mengetahui tetapi menghilangkan suatu langkah dan informasi. Yang terakhir, keputusan pengambilan. Keputusan yang salah dalam suatu situasi menyebabkan keputusan atau perilaku yang salah. Selanjutnya, error dalam konteks organisasi. Kesalahan manusia dalam organisasi dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti yang pertama, induksi human error, yaitu mekanisme yang melakukan kesalahan, misalnya manajemen tidak baik, ya, induksi human error, yaitu adanya akibat kesalahan desain dan sistem tidak baik. Yang ketiga, kesalahan murni. Bila kesalahan